Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan grup proyek kami tentang penjelasan pendulum terbalik. Sebelum kami masuk ke penjelasannya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rasendria Sultan Alfiansyah dengan NIM 23523279, PA 22514, dan teman saya. Saya Juan Paulus Ngaribun dengan NIM 23512809 PA 21906. Saya Haris Arya Saputra dengan NIM 23521530 PA 22428. Saya Muhammad Iqbal dengan NIM 23511975 PA 21860. Dan saya Muhammad Al-Fatih Jauzi dengan NIM 23520701 PA 22388. Oke, adapun tujuan dari proyek kami pada hari ini adalah yang pertama, memahami dasar-dasar fisika pada pendulum terbalik. Nah, yang kedua itu mengidentifikasi karakteristik sistem pendulum terbalik. Yang ketiga, mempelajari metode permodelan matematis. Dan yang terakhir yaitunya menerapkan simulasi dan strategi kontrol untuk menjaga stabilitas sistem pendulum terbalik. Nah, selanjutnya, adapun dasar teori dari proyek kami yaitu pendulum terbalik merupakan sistem dinamis yang terdiri dari sebuah batang atau benda tegar yang digantung pada sebuah titik tumpu sedemikian rupa sehingga titik berat benda berada di atas titik tumpu. Nah, sistem tersebut merupakan contoh dari sistem yang tidak stabil, di mana tanpa adanya kontrol, pendulum akan jatuh ke posisi yang stabil atau disebut dengan vertikal ke bawah. Nah, pendulum terbalik ini sering digunakan dalam pendidikan dan penelitian untuk menggambarkan konsep stabilitas dalam sistem dinamis dan untuk mengembangkan algoritma kontrol yang dapat diterapkan pada berbagai sistem nyata, seperti robotika dan sistem stabilisasi pesawat. Baik, untuk desain model, seperti gambar di samping menunjukkan sistem pendulum terbalik yang terdiri dari sebuah kereta atau kart dengan massa M yang dapat bergerak secara horizontal dan sebuah pendulum yang terpasang pada kereta tersebut. Jadi untuk prinsip kerja pendulum terbalik, di antaranya terdapat struktur sistem, yaitu kereta yang berfungsi sebagai basis yang dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Kemudian ada pendulum, yaitu yang terpasang pada kereta yang memiliki massa di ujungnya. Pendulum ini dapat berputar di sekitar titik pivot yang terhubung ke kereta atau kart. Kemudian gaya dan gerakan. Di sini ada gaya gravitasi, yaitu dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang menarik ke bawah. Sehingga dalam posisi vertikal atau tegak, gaya gravitasi ini berusaha menjatuhkan dari pendulum tersebut. Dan terdapat gaya kereta yang untuk menjaga pendulum tetap dalam posisi tegak, karena kereta harus bergerak secara horizontal. Kemudian pada kontrol stabilitas, terdapat pengendalian posisi, yaitu sistem ini digunakan dalam kontrol otomatis dengan menggunakan sensor dan algoritma kontrol seperti kontrol PID, posisi dan sudut pendulum dapat dipantau dan disesuaikan. Kemudian dalam respon dinamis, ketika pendulum mulai jatuh, kereta harus bergerak cepat untuk mengimbangi gerakan pendulum itu, sehingga menjaga pendulum tetap dalam posisi yang stabil. Baik, next. Yang berikut merupakan model matematis dari pendulum terbalik, di mana terdapat dua persamaan. Yang pertama adalah persamaan gerak translasi yang dituliskan sebagai berikut, yaitu M dikali X sama dengan F kurangi B dikali X ditambah M dikali L dikali theta dikali cos theta dikurangi M dikali L dikali theta kuadrat dikali sin theta. Di mana keterangan sebagai berikut, yaitu M untuk massa kereta itu sendiri, X adalah percepatan kereta, F gaya yang diterapkan pada kereta atau gaya dorong, dan B koefisien gesekan antara kereta dari permukaan, L yaitu panjang pendulum, theta 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 kuadrat atau theta percepatan sudut pendulum, dan theta 2 adalah sudut antara pendulum dan vertikal. Kemudian terdapat gaya gerak rotasi untuk pendulum yang
dituliskan dengan persamaan I dikali theta sama dengan M dikali G dikali L dikali sin theta dikurangi M dikali L dikali X dikali cos theta. Dengan keterangan I adalah momen inersia pendulum, theta merupakan percepatan sudut pendulum, G adalah percepatan gravitasi, M merupakan massa pendulum, L adalah panjang pendulum. Jadi secara ringkasan melibatkan dua persamaan yang saling terkait. Persamaan pertama menggambarkan gerakan translasi kereta, sedangkan persamaan kedua menggambarkan gerakan rotasi dari pendulum itu sendiri. Keduanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi, gaya gesek, dan gaya yang diterapkan oleh aktuator. Next. Oke. Jadi selanjutnya dengan menjumlahkan gaya-gaya pada kereta atau kat dalam arah horizontal didapatkan persamaan sebagai mx plus bx plus n sama dengan f. Itu merupakan persamaan untuk gaya pada kereta. Lalu penjumlahan gaya pada pendulum dalam arah horizontal didapatkan persamaan untuk n. Ini sama dengan mx plus ml theta cos theta min ml theta kuadrat sin theta. Lalu dengan substitusi persamaan didapatkan persamaan pertama sistem, yaitu M plus MX plus BX plus ML theta cos theta min ML theta kuadrat sin theta sama dengan F. Dari proses perhitungan aljabar didapatkan persamaan kedua, yaitu P sin theta plus N cos theta minus MG sin theta sama dengan ML theta plus MX cos theta. Lalu eliminasi P dan N pada persamaan sebelumnya, yaitu minus PL sin theta min NL cos theta sama dengan 0. Oke, next. Selanjutnya, dengan menggabungkan dua persamaan terakhir yang berada di slide sebelumnya itu, didapatkan persamaan dinamika kedua untuk pergerakan sistem, yaitu I plus ML kuadrat dikali theta plus MGL sin theta sama dengan minus MLX cos theta. Lalu linearisasi persamaan untuk posisi equilibrium vertikal ke atas dan asumsi kontrol pendul tidak menyimpang lebih dari 20 derajat menggunakan perkiraan sudut kecil dari nonlinear dalam persamaan berikut. Cos theta sama dengan cos pi ditambah pi, yaitu sama dengan atau setara dengan 1. Dan sin theta sama dengan sin pi plus pi sama dengan minus pi. Lalu untuk theta kuadrat sama dengan pi kuadrat atau setara dengan 0. Setelah proses linearisasi didapatkan dua persamaan dinamika dari pergerakan sistem pendulum, yaitu I plus ML kuadrat dikalikan pi minus MG LP sama dengan MLX. Lalu selanjutnya ada M plus M dikalikan X ditambah dengan BX minus MLP sama dengan U. Oke, next. Selanjutnya yaitu adalah fungsi transfer. Nah, di sini kita menerapkan transformasi Laplace dari persamaan sistem seperti yang ada pada PPT kami ini. Nah, tujuannya yaitu untuk memecahkan persamaan pertama untuk X. Selanjutnya yaitu substitusi persamaan di atas ke persamaan kedua. Lalu setelah kita substitusikan, didapatkan fungsi transfer perdana seperti yang ada di sudut kiri bawah, di mana didapatkan kutub dan 0 titik asal, keduanya dapat dibatalkan menjadi persamaan seperti rumus yang ada di kanan atas. Fungsi transfer dengan posisi kereta X S sebagai output dapat diturunkan sehingga diperoleh rumus sesuai yang ada pada PPT pada sudut kanan bawah. Next. Nah, selanjutnya yaitu ruang keadaan atau state space. Persamaan gerak yang dilinearisasi sebelumnya dapat direpresentasikan dalam bentuk ruang keadaan jika disusun ulang menjadi serangkaian persamaan diferensial orde pertama. Persamaan tersebut dapat dimasukkan ke dalam bentuk matriks standar seperti berikut. Nah, matriks di samping memiliki dua baris karena posisi kereta dan posisi bandul merupakan bagian dari output. Secara spesifik,
posisi kereta merupakan elemen pertama dari output Y, dan deviasi bandul dari posisi equilibriumnya merupakan elemen kedua dari Y. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menampilkan simulasi dari permodelan pendulum terbalik yang sudah kami analisa. Jadi di video ini terlihat kereta bergerak yang kami simbolkan sebagai kotak berwarna hijau yang di tengah dan garis biru sebagai bandul. Jadi pada awal simulasi tadi, posisi awal kereta ditetapkan sebagai 0, sedangkan kecepatan awalnya adalah minus 0,05 meter per second. Jadi selama simulasi ini, posisi dan kecepatan kereta akan berubah berdasarkan gaya-gaya yang bekerja padanya. Setelah itu, gaya yang bekerja pada kereta ditentukan oleh controller. Ada dua mode kontrol yang digunakan. Jadi yang pertama itu mode stabilisasi. Jadi saat pendulum berada dalam kondisi terkendali atau sudut kurang dari V/9 radian dan energi kurang dari 0,5 joule, jadi controller ini akan bekerja untuk menstabilkan posisi kereta. Controller ini menggunakan umpan balik dalam umpan balik atau state feedback dengan gain KPX dan KDX untuk mengendalikan posisi dan kecepatan kereta. Yang kedua yaitu mode ayunan ke atas. Jadi saat pendulum berada di luar kondisi terkendali, controller akan bekerja untuk mengayunkan pendulum ke atas. Yang kedua, controller ini menggunakan energi pendulum atau yang dihitung berdasarkan sudut dan kecepatan sudut untuk memberikan gaya pada kereta, sehingga membantu mengayunkan pendulum. Jadi selama simulasi tadi, posisi dan kecepatan kereta akan terus berubah sesuai dengan gaya yang diberikan oleh controller. Setelah itu, pergerakan kereta ini kemudian digunakan untuk memperbarui posisi dan gerakan pendulum, sehingga sistem secara keseluruhan dapat disimulasikan. Dengan menggunakan controller yang tepat, sistem ini dapat berhasil mengayunkan pendulum ke atas dan menstabilkannya lagi di posisi tegak lurus. Oke, baik. Untuk kesimpulan dari penjelasan pendulum terbalik ini, yaitu bahwa sistem ini terdiri dari 3 elemen utama, yaitu kereta atau kart, pendulum pertama, dan pendulum kedua. Setiap elemen memiliki hubungan penting satu sama lain. Selain itu, gerakan pendulum, terutama dalam kondisi sudut besar, itu tidak dapat disederhanakan menjadi model linear. Dan fungsi sinus dan cosinusnya mendominasi interaksi pendulumnya itu sendiri. Label pendulum terkenal dengan sifat chaos-nya. Jadi chaos-nya ini di mana perubahan kecil dalam kondisi awal menghasilkan perilaku yang sangat berbeda. Ketika sistem tidak dikontrol, pendulum ganda menjadi tidak stabil, dan kedua batang terayun dengan pola kompleks yang sulit diprediksi. Jadi untuk menjaga stabilitas itu, seperti dalam aplikasi robotik atau alat industri, sistem seperti ini membutuhkan algoritma kontrol yang canggih, misalnya seperti PID atau kontrol optimal. Jadi mungkin seperti itu saja penjelasan pendulum terbalik dari kelompok 9. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.